Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat tajam, serangan tajam bertubi-tubi yang dilakukan oleh Hans Niemann. Hans Niemann ini ya salah satu pecatur andalan dari Amerika dan ini adalah idola saya. Kenapa Hans Niemann ini saya jadikan jadi idola? Karena Hans Niemann ini sering dituduh cheater ya. Jadi dari Hans Niemann saya belajar berlatih caturlah sampai Anda dituduh seorang cheater. Hans Niemann ini berhadapan pada Ali Reza di Title Tuesday kemarin. Bagaimana keseruannya? Apakah Hans Niemann kalah? Apakah Hans Niemann menggunakan stockfish? Apakah Hans Niemann dituduh curang? Mari kita langsung ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Hans Niemann megang buah hitam, sementara Ali Reza Firoja megang buah putih. Ali Reza memulai dengan kuda F3, dijawab dengan D5, G3, kuda F6, gajah G2, E6, rokade, gajah E7, D3, rokade. Kedua pemain telah rokade. Kita masuk pada permainan middle game. Kemudian Ali Reza mengembangkan kuda ke D2. Kuda C6, E4, pion kali pion, pion kali pion, E5, C3, gajah E6, menteri E2, kuda D7, kuda C4, H6, benteng D1 untuk shadowing menteri. Hans mengetahui itu, lalu dia menggeser menteri ke E8. Kemudian Ali Reza menggeser kuda ke E3. Kuda B6, kuda D5. Benteng C8. Gajah E3, kuda D7. B4, B6, A4, gajah kali D6. Ini dianggap langkah yang kurang akurat. Ini dianggap langkah konyol. Apa langkah terbaik hitam di sini? Langkah terbaik hitam di sini ada banyak ya. Misalnya gajah ke C6 juga bagus ya. Itu langkah terbaik daripada hitam. Namun ya hitam lebih memilih gajah pukul kuda. Pion kali gajah, kuda B8, A5, F5, pion kali pion, pion kali pion, gajah D2, gajah D4, C4, menteri H5. Idenya apa? Idenya untuk menukarkan menteri. Ya, jadi Hans Niemann langsung mengajak Ali Reza Firoja bermain endgame. Namun Ali Reza mengetahui itu, lalu dia menggeser atau menarik gajah ke F1. Kuda F6 ini dianggap langkah konyol ya, kurang tepat. Kemudian kuda H4 ini langkah yang sangat bagus sekali ya untuk menukarkan menteri ya. Ketika menteri Hans menyerang sayap raja, maka menterinya harus ditukarkan. Itu langkah terbaik ya menurut saya pribadi. Karena nggak usah kita ya mengkalkulasi 1000 langkah ke depan, langkah-langkah daripada menteri. Ya udah kita tukarkan aja ya. Karena menteri putih di sini pasif, ya udah ditukarkan aja. Itu alasannya kenapa langkah kuda ini dianggap sangat bagus ya. Ya menteri kali menteri, gajah kali menteri, kuda E4, gajah E1. Kemudian pada langkah selanjutnya, Ali Reza melakukan langkah akrobatik yang sangat brilian sekali dengan kuda kali F5. Boom! Kenapa ini dianggap langkah yang sangat brilian? Kalau misalnya benteng pukul kuda, maka akan ada tusukan di D3, tusukan daripada gajah. Dan salah satu akan
dapat ya kuda atau benteng. Oke, kita kembali ke permainan. Yup, benteng kali kuda dimainkan. Yuk, benar saja, gajah ke D3, kuda kali pion di G3. Ya. Di sini Ali Reja makan kuda ya. Kenapa makan kuda? Kenapa nggak makan benteng? Ini dianggap langkah yang sangat keliru guys ya. Ini karena ada kuda makan gajah. Jadi di sini dianggap ya hitam lebih unggul ya. Dan satu perwira ya, bersih ya, satu perwira unggul ya. Dua perwira ditukar dengan satu benteng ya. Itu nggak worth it guys ya. Oke. Jadi di sini Ali Reja lebih memilih makan kuda dan benteng bergeser. Gajah E2, kuda D7, gajah G4, benteng D8, gajah C3, kuda F8. Ini dianggap langkah konyol guys, dan Evaluation Bar lebih berpihak pada Ali Reja Firoja. Raja G2 ini juga dianggap langkah yang konyol. Kuda G6, benteng E1, raja G7, benteng A7, benteng F7. Idenya untuk melindungi pion. Gajah E6. Apa idenya? Idenya untuk menyerang petak F2 yang ada di samping raja ya, untuk menyerang pion yang ada di F2. Ya, pertama-tama Hans Neumann ya pura-pura mengancam gajah putih. Yup, gajah putih ditarik ke F5. Hans ya benar saja. Hans mengancam gajah Ali Reja. Gajah mundur ke E4, pion H5, gajah D2. Nah, di sini ini tujuan daripada Hansnya untuk menekan pion yang ada di F2. Benteng ke F7. Benteng mendampingi pion G4. Ini dianggap langkah yang kurang akurat, benteng A4. Kenapa ini dianggap kurang akurat? Karena ya mau buang-buang tempo. Ya, udah bagus ya posisinya tadi di situ ya. Di A7. H4, gajah E1, H3, skak. Luar biasa ya pion daripada Hans nih. Raja H2, kuda E7, gajah C2, kuda F5, gajah kali kuda, makan, benteng E4. Pada langkah selanjutnya, Hans Neumann melakukan langkah yang sangat brilian. Ya, ini termasuk langkah akrobatik dengan mengorbankan bentengnya di F2. Boom! Ini langkah yang sangat luar biasa. Gajah kali benteng, benteng kali benteng, skak, menteri G1, benteng G2, skak. Raja H1, benteng kali pion ketiga, C5. Ini dianggap langkah yang bagus. Karena apa? Karena mendobrak. Pion kali pion, pion kali pion, makan, gajah kali C5. Benteng kali G4, skak. Benteng kali benteng, benteng kali benteng, makan. Raja F6, raja H2, raja F5, benteng H4, E4, raja kali H3, pion E3, benteng naik, 8, yup, raja E4, benteng
blunder guys. Ini dianggap langkah blunder H4. Harusnya langkah terbaik daripada putih di sini ya, kalau kita kembali raja ya. Raja ke G3. Ya, kalau misalnya pionnya didorong ya, masih ada ya ini ya. Ini masih dianggap seimbang ya antara putih dan hitam. Namun kita kembali ke partai aslinya. Yap, tepat pada posisi seperti ini Ali Reza Viroja menyerah guys. Kenapa? Karena serba salah ya. Pionnya akan jadi guys. Walaupun Hans Niemann di sini hanya punya runcing, ya kok runcing, gajah ya. Sementara putih punya benteng, tapi ya hitam dianggap lebih unggul ya. Karena apa? Karena pionnya sangat-sangat bagus sekali guys ya. Berada pada dekat pada raja ya. Jadi Ali Reza tadi tidak menggunakan jurus Lucena. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.